Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia lainnya. Kehidupan manusia sejak lahir di dunia sampai akhir hayat di kandung badan terlibat di dalam interaksi sosial. Pada saat masih bayi, terlibat interaksi terutama dengan ibu atau pengasuhnya. Setelah besar, terlibat interaksi dengan tetangga, teman-teman sepermainan, dan teman-teman sekolah. Setelah dewasa, terlibat interaksi dengan teman-teman seprofesi, dan seterusnya. Sangat sulit menemukan manusia yang menyendiri tanpa melakukan interaksi dengan manusia lain. Pada dasarnya, manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia lainnya, selalu ingin bertemu, berbicara, atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan manusia. Melalui pergaulannya di masyarakat, manusia terbentuk sebagai makhluk sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Misalnya saja, nasi yang kita makan sehari-hari merupakan hasil kerja keras para petani. Rumah yang menjadi tempat tinggal kita merupakan hasil dari kerjasama para pekerja bangunan, atau mungkin kita yang sudah membantu untuk mendirikan rumah. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang per orang, antara kelompok manusia maupun antara orang per orang dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Apakah gambar berikut ini termasuk interaksi sosial? Tentunya tidak, karena dia hanya sendiri. Yang dikatakan interaksi sosial ini adalah apabila terjadi komunikasi dan kontak sosial antara orang per orang atau orang per kelompok atau kelompok per kelompok. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial ini dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya saja, kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Dengan demikian, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, sugesti. Sugesti adalah keinginan yang timbul pada seseorang untuk terpengaruh atau mempengaruhi orang lain dalam kehidupan sosial. Biasanya orang yang menjadi pemberi sugesti adalah orang yang memiliki wibawa yang lebih tinggi dan dihormati oleh masyarakat sekitar. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti dari dokter tersebut. Yang kedua, imitasi. Imitasi merupakan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial karena seseorang akan mencoba untuk meniru orang lain yang menjadi idolanya. Contohnya, seorang anak perempuan mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Yang ketiga, identifikasi. Merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seseorang yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Yang keempat, empati. Empati merupakan kondisi di mana Anda perasaan orang lain untuk diri sendiri. Perasaan empati biasanya muncul ketika seseorang memiliki pandangan bahwa setiap orang harus memiliki kesamaan derajat kehidupan. Contohnya, empati yang mendukung terjadinya interaksi sosial adalah ketika Anda merasa seolah-olah Anda mengalami bencana saat melihat tayangan televisi. Anda ingin membantu mereka karena Anda merasa akan membutuhkan hal yang sama ketika Anda di posisi mereka. Yang kelima, simpati. Merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain.
Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Dan yang keenam, motivasi. Apa yang memotivasi kalian hari ini, sekolah, kuliah, atau kerja? Motivasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Dengan adanya motivasi, orang akan melakukan dan berjuang bersama dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Sekian penjelasan kali ini tentang interaksi sosial, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.